Ya, jika kita mengalami gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi pinjaman online resmi OJK yaitu Pinjam Duit KTA Dana Cepat ya. Apakah ada desa lapangannya atau tidak? Di sini kita bisa melihat ya dari aplikasinya sendiri, teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini sudah di-download ya, sudah di-download sekitar 10 juta download dan diulas 1 juta ulasan dan di sini bintangnya dapat 4,5. Jadi di sini artinya aplikasi ini sudah jelas memiliki desa lapangan karena mereka sudah mengeluarkan uang yang banyak ya, dan di sini penggunanya sudah 10 juta orang. Artinya banyak, bukan hanya kalian aja yang mengalami gagal bayar, tapi orang lain juga banyak banget. Dan otomatis mereka juga ketika kehilangan banyak uang itu tidak akan segan-segan untuk menurunkan desa lapangan ataupun sekedar membayar desa lapangan. Nah, maka dari itulah kita harus perhatikan mengenai aplikasi-aplikasi pinjaman online yang resmi seperti ini, yang mana biasanya yang resmi sudah pasti ada DC lapangannya, apalagi sudah di-download jutaan pengguna ya. Meskipun di sini cara ACC-nya cepat ataupun juga limitnya lumayan ya, dan cairnya cepat, itu bukanlah jaminan bahwa aplikasi ini juga dalam penagihannya itu tidak mengganggu ya, pasti bakalan mengganggu. Yang pasti kita harus mengetahui bahwa aplikasi pinjaman online resmi seperti KTA ini itu DC-nya ada di Jabodetabek ya. Di luar daerah Jabodetabek juga tentunya ada, namun tidak begitu besar sebesar di kota-kota yang besar banget. Dan tentunya di sini juga dari jumlah pinjaman menentukan ya besar kecilnya itu yang didatangi oleh DC lapangan. Nah, buat teman-teman yang mungkin pernah meminjam di aplikasi ini galbay bertahun-tahun, selama ini tidak ditagih lagi, itu ada kemungkinan bakal ditagih. Karena tepatnya di tahun 2025 ini banyak sekali kejadian aplikasi-aplikasi pinjaman online resmi ini yang sudah tidak menagih setahun 2 tahun, ternyata setelah bertahun-tahun mereka melakukan penagihan lagi, artinya data kita masih berada di sana. Ya, tentunya mereka juga tidak akan mengikhlaskan begitu saja ketika kita mengalami gagal bayar, namun kita juga tidak perlu panik ketika mengalami telat bayar. Jika ada jalan pintas yang lain, maka kita bisa berkoordinasi ataupun juga bernegosiasi. Seperti itu maksudnya, agar mendapatkan keringanan seperti menghilangkan bunga ataupun denda yang selama ini berjalan. Namun kita juga harus tahu bahwa mereka ini tidak boleh menagih ke siapapun selain ke nomor kita yang kita daftarkan ya. Karena tahun 2025 ini OJK melarang si DC lapangan ataupun DC pinjol yang resmi ini melakukan penagihan ke kontak darurat, teman-teman ya. Apalagi ke keluar kondar kayak gitu ya. Apalagi menagih keluar kondar, wah itu sangat tidak disarankan ataupun tidak diperbolehkan oleh OJK. Jika ada harus dilaporkan.